tunjukkan semuanya. Nah, disitulah dia memberitahu saya ada di krisis ekonomi. Ingat, 25 tahun dimulai krisis 98, dipulihkan 2023. Bagaimana cara menghadapinya? Sekarang inilah rahasia yang harus diberitahu pada saudara. Tahun ini daya beli masyarakat turun, anjlok semua. Untuk menggerakkan ekonomi, menggerakkan daya beli, harus diperlukan namanya inflasi. Misalnya, bulan depan mobil, misalnya mobil ini akan naik 100 juta. Langsung orang berpikir ingin cepat-cepat beli mobil karena mau naik 100 juta. Betul? 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 Untuk menaikkan daya beli masyarakat diperlukan inflasi. Itu tahun depan. Maka tahun ini dicetak uang dulu, hampir 600 triliun. Gitu. Kan ada di berita koran, YouTube, kan ada itu. Untuk dicetak, maka keluarlah uang baru 75.000 rupiah. Betul? 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 Ingat hukum ekonomi. Standar untuk mencetak uang adalah cadangan emas. Nah, cadangan emas kita berapa? Sama uangnya beda jauh. Tanda suatu negara inflasi yaitu apa? Harga emas itu naik. Emas berapa? 1 juta lebih. Biasa nikah pakai cincin emas. Nanti berapa tahun lagi pakai cincin aluminium. Emasnya mahal. Betul? 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 Standar mencetak uang adalah emas, cadangan. Betul? Betul? Untuk tahu inflasi atau tidak tergantung harga emas itu berapa. 20 tahun yang lalu saya khotbah supaya semua orang beli emas. Dan itu tertawain. Nah, deflasi dan tahun depan adalah inflasi. Bagaimana menghadapi krisis ini? Pertama, ikutin saya semua. Jangan utang bank. Ngomong sama semuanya, jangan utang bank. Ingat, karena kasus corona ini, maka ada di perbankan apa namanya? Bahasanya susah. Restrukturisasi, wah susah. Restrukturisasi ya. Betul? Hanya bayar bunga. Induknya tahun depan. Betul? Betul? Artinya bank kondisi saat ini bertahan. Betul? Kalau setelah corona ini selesai, perbankan gimana? Nanti yang susah adalah orang yang punya utang bank banyak. Tahun depan tapi orang pada waktu dipukul sekarang jebret, rasanya sakit sebentar toh. Besoknya bengkaknya berminggu-minggu. Betul? Tahun ini jebret belum terasa, terasanya tahun depan. Langkah pertama, ini semua. Langkah pertama, jangan utang bank. Pak, terlanjur utang gimana? Segera kurangi utang. Karena tahun depan inflasi akan berjalan. Nah, kedua, tahun ini jangan investasi non real. Contohnya apa? Contohnya investasi seperti Jiwasraya, investasi Indosurya. Sekarang kasus semua kan? Betul? Betul? Sekarang gini, kalau kita investasi artinya supaya uang ini jalan. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau stagnat ekonomi, uangnya bisa jalan enggak?
maka hindari investasi non real. Investasi apa, saudara? Investasi apa? Investasi apa? Non real. Jadi investasinya apa? Yang real. Tuhan bicara pada saya jelas sekali 20 tahun yang lalu. Untuk 2023. Saudara semua beli tanah. Saya sudah khotbah berkali-kali di sini. Saudara semua beli tanah. Pinggir jalan. 2 mobil lewat. Pinggir kota. Di bawah 1 juta. Pokoknya yang dilewati pintu tol. Pulau Jawa. Ingat jelas. Ngomong Pulau Jawa. Pulau apa, saudara? Pulau Jawa. Kenapa? Ingat, alpukat harganya berapa? Sekilo 40.000 sampai 50.000. Alpukat. Betul? Betul? Nah, berarti kalau tanah 1 meter harga 100.000 itu kan susah. Kenapa? Alpukat 2 kilo, betul? Standarnya alpukat sekarang. Artinya apa? Uang sudah tidak berharga seperti dulu. Ini tanda inflasi. Jelas, saudara? Tahun ini waktunya saudara beli tanah. Udah belikan tanah. Kenapa belikan tanah? Nilai mata uang bertahap turun. Jelas? Jelas? Kalau tanah dirampok ya susah. Harus ada notaris sertifikat. Betul? Betul? Kalau saudara ada berkat uang seberapapun, belikan tanah. Jelas? 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 Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, kalau kita beli tanah per meter 20 juta, tahun depan mau naik 40 juta, itu susah. Makanya saudara, kalau di Surabaya pokoknya di bawah 1 juta atau di bawah 2 juta lah, pinggir jalan, sudah beli. Udah, percaya, lakukan itu. Itu saya sudah mulai 20 tahun yang lalu. Saya beli tanah-tanah pinggir desa, pinggir-pinggir kota, desa-desa, saya beli itu. Sampai ada 30 sertifikat. Karena saya sudah diberitahu masa akan datang, makanya segera saya lakukan. Tapi saya sampaikan terus ke jemaat ini adalah, walaupun diketawain adalah, terus. Dan ingat, harga tanah naik terus, karena tanah tidak akan bertambah. Betul? Betul? Dan ingat, jangan apartemen. Dan semua hak milik. Katakan semua hak milik. Kenapa hak milik? Karena Tuhan memberitahu masa akan datang bahwa hak GB nanti akan ada perubahan. Di kemudian hari, di masa depan, hak GB akan ada perubahan untuk membatasi kepemilikan tanah. Tuhan beritahu saya harus hak milik. Ngomong semua hak milik. Ingat, jangan hak GB. Sudah beli tanah, hak milik semua. Jangan hak GB. Karena di masa depan akan terjadi perubahan. Membatasi kepemilikan tanah. Itu Tuhan beritahu saya jauh ke depan. Ingat, manusia hanya melihat hari ini. Tuhan melihat akhir dunia ini. Dan menentukan kemenangan adalah Tuhan. Yang kedua, apa saudara? Harus apa? Hak apa? Hak milik. Ketiga, kelolalah tanah. Karena nanti akan terjadi harga bahan makanan akan naik. Basic dasar manusia diciptakan Tuhan itu berkebun, mengelola Taman Eden. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, dan kita setiap hari yang hidup pasti makan.
Betul? 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 Yang ketiga, kelolalah tanah. Apa saudara? Tanemin pohon-pohon yang keras. Nangka, apokat, duren, semua yang jangka panjang. Kalau sayur jangka pendek, tanam cabut, betul? Tanam berapa bulan, sayur cabut, jual, selesai, betul? Tapi saudara tanam pohon-pohon keras, jangka panjang. Mete boleh, alpukat boleh, pokoknya semua buah-buahan yang tanaman jangka panjang. Karena nanti 2023 itulah yang akan diperlukan. Jelas? Nah, mangga juga boleh. Tapi kok saran saya alpukat. Karena saya hobi alpukat. Sama apalagi jambu kluthuk. Jambu beli berapa? Dulu sebelum corona 5.000 sekilo, betul? Sekarang berapa? Berapa? 15. Artinya nilai uang merosot. Betul? Betul? Maka ingat, nanam jambu semua. Tidak kenal musim, betul? Karena itu khasiatnya bagus, daya tahan tubuh. Sayur, buah-buahan, kelola tanah, tanam itu. Yang tidak punya tanah, masih ngontrak, ingat, di kontrakan nanam di pot-pot sayur-sayuran, buah sayur-sayuran. Karena ingat, ini akan naik terus. Kelola tanah sebaik-baiknya. Itu pesan Tuhan untuk umatnya. Karena nanti akan naik terus. Nilai uang akan merosot. Coba, minimal saat corona kayak gini, stagnat ekonomi. Kita tidak bisa keluar bebas. Depan tembok, belakang tembok, kanan kiri tembok semua. Betul? Kalau saya terus terang ada kegiatan. Ke kebun, ngurusin sapi, karena saya ada sapi 20 ekor lebih. Susu sapi. Nah, susunya untuk keluarga sendiri. Dijamin kan asli, orisinil, tidak ada campuran santan kan gitu. Sapi, saya ada sapi 20 ekor lebih. Nah, dari kotoran sapi kasihkan ke tanaman, difermentasi 2 bulan 3 bulan, rendam air. Nah, setelah itu sayur-sayuran, buah-buahan. Saya tanah tidak banyak sih, kira-kira untuk kebun itu ada 1 hektar. Jadi tanamin durian, apukat, nangka. Karena saya mendapat pesan Tuhan, harus lakukan, betul nggak? Dan akhirnya ada untungnya juga. Setelah corona ini, jadi kalau saya mau tidak beli sayur, langsung naik mobil ke kebun, ngambil sendiri, lebih sehat, kan tahu, tidak pakai pestisida kan itu. Nah, ingat, semua kelola tanah berkebun. Harga makanan akan apa, Dada? Akan apa? Sekarang udah naik belum? Sudah. Berkebun. Keempat. Tapi sekarang udah terlambat. Harga udah terlalu naik. Emas dan perak. Emas terutama sekarang. Tapi udah terlanjur naik. Hanya satu. Kelolalah tanah. Itu jalan keluar untuk bertahan menghadapi krisis sampai 2023. Amin. Amin. Dan ingat, jangan nyimpen rupiah sebanyak-banyaknya. Jangan. Secukupnya aja sampai 2023. Yang punya duit banyak. Kalau yang pas-pasannya, ya mau tidak mau ya bertahan aja. Nikmati. Karena Tuhan bicara pada saya waktu di surga, bahwa aku akan memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Tuhan berjanji pada saya dan untuk umatnya, bahwa aku akan memelihara umatku di tengah-tengah tapi pesan itu harus dilakukan. Kelolalah tanah. Dan pesan Tuhan berkata,
jangan utang bank. Bila perlu terlanjur utang, kurangi utangnya dengan setoran. Nanti tidak? Jelas? Jelas? Karena tahun depan akan terjadi inflasi. Jelas saudara? Dan ingat, sekarang badainya, tahun depan akibat badai. Jelas saudara? Tahun ini apa saudara? Badainya. Tahun depan akibat badai. Dan akibat badai itu sampai 2023, tepatnya bulan Januari, baru setitik terang akan menyinari Indonesia. Artinya setitik harapan. Orang benar hidup karena percaya. Jadi saudara ingat, pesan Tuhan saya sampaikan pada saudara, bahwa resesi akan terjadi. Singapura sudah resesi, Amerika, berbagai negara, betul? Betul? Dan Indonesia akibat badai ekonomi, akibatnya adalah tahun depan. Karena akibatnya tahun depan, tahun ini siapkan. Untuk apa? Untuk bertahan. Jadi saudara yang punya utang-utang bank, segera beresin. Karena nanti akan banyak tahun depan kredit macet, betul? 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 Dan ingat, Tuhan berjanji memelihara saudara dan saya. Di tengah-tengah apa saudara? Kesusahan. Amin. Bagian Tuhan bertanggung jawab. Bagian kita percaya.